Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Cyber Muhammadiyah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan sebuah presentasi ataupun pendapat tentang relevansinya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas kita bermedia sosial. Kenapa harus media sosial? Karena memang media sosial saat ini adalah platform yang sangat masif digunakan oleh seluruh umat manusia di dunia, terkhusus di Indonesia itu sendiri. Pengguna media sosial itu sangat masif dan sangat digandrungi, di mana media sosial saat ini menjadi salah satu kanal informasi yang sangat pesat kemajuannya, melampaui batas-batas pekerjaan, batas-batas wilayah, dan juga setiap orang dengan hadirnya media sosial ini bisa berpendapat, bisa beropini, dan tidak dengan hadirnya media sosial ini kita tidak perlu hanya berpatokan pada sumber informasi, misalkan seperti media mainstream, televisi, koran, website, dan lain-lain. Tetapi dengan hadirnya media sosial ini banyak membuka celah tentang kebebasan berpendapat oleh seluruh warga Indonesia. Tetapi juga perlu diberi catatan bahwa dengan hadirnya media sosial ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan celah untuk setiap penggunanya menyalahgunakan sehingga bisa bermanfaat, sehingga bisa menjadikan dampaknya negatif begitu. Nah, apa saja dampak negatif yang sering kita temui, sering kita yang berpotensi kita lakukan sebagai penggiat media sosial? Salah satunya adalah hoax. Hoax ini adalah salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh mudahnya setiap pengguna media sosial menyebarkan, mentransmisikan, lalu membuat konten-konten ataupun data-data yang sebenarnya tidak sesuai sebagaimana mestinya. Nah, dan hal ini tentu sangat relevan sebenarnya jika kita kaitkan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang memang menjadikan Pancasila itu sebagai philosophy of Krinslag. Pancasila tentu adalah sebuah ideologi negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang memang digali, dilahirkan dari semangat-semangat persatuan, semangat-semangat gotong royong, semangat-semangat luhur yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia Nusantara pada waktu itu. Dan tentu ideologi Pancasila ini tidak hanya berlaku hanya pada satu masa saja, tetapi harapannya bisa terus berlaku, terus diaplikasikan dari masa ke masa. Selanjutnya saya ingin membahas tentang eh, salah satu contoh di dalam praktik hukum di Indonesia yang melibatkan, yang dimana kasusnya itu tentang adalah hoax di media sosial dan dampaknya itu seperti apa. Contoh kasusnya adalah tentang suap impor PCO ya, atau suap minyak mentah yang dilakukan oleh salah satu perusahaan
besar di Indonesia yang dimana mereka bersekongkol dengan oknum penegak hukum atau advokat, di mana advokat tersebut eh, membangun atau mendesain dengan cara membentuk satu tim yang disebut sebagai buzzer ya, di mana buzzer ini tentu tujuannya atau ditugaskan untuk mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap salah satu institusi penegak hukum yang dimana pada saat itu adalah contoh kasusnya adalah Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Nah, dengan adanya buzzer yang disiapkan oleh eh, para pelaku koruptif tersebut, mencoba melakukan counter dengan cara menjelek-jelekan, menyebarkan info-info yang tidak valid, data-data yang tidak valid terhadap kejaksaan, sehingga pada waktu itu di media sosial banyak sekali cemooh, lalu juga eh, data-data yang tersebar itu yang menyerang pribadi dari insan-insan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, sehingga masyarakat teralihkan fokusnya terhadap kasus suap PCO tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan. Dan saat ini tersangkanya sudah ditetapkan, dan juga baik itu dari penegak hukum, oknum penegak hukum, maupun dari korporat yang melakukan penyuapan tersebut. Nah, eh, dalam dasar hukumnya tentu tentang eh, penggunaan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, eh, di mana eh, hal-hal yang berbau sara, kebencian itu memang dilarang di sana. Dan tentu dengan eh, semakin masifnya sara, ujaran kebencian atau data-data yang tidak sesuai dengan semestinya, itu bisa menyebabkan eh, lunturnya nilai-nilai Pancasila, di mana salah satu nilai-nilai Pancasila yang luntur akibat adanya hoax, akibat adanya buzzer ini merupakan salah satunya adalah sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu juga ada nilai di sila ketiga itu di persatuan Indonesia. Itu dua sila ini sangat-sangat fatal jika dalam aktivitas bermedia sosial, platform yang seharusnya edukatif dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mereduksi atau menyebabkan fitnah sara terhadap oknum-oknum penegak hukum. Dan jika diteruskan secara terus-menerus tanpa ada inisiatif ataupun uh, tata cara untuk memitigasi praktik-praktik hukum atau praktik-praktik yang tidak baik tersebut, tentu itu akan menjadi kebiasaan dan bisa melunturkan nilai-nilai Pancasila yang memang sudah disusun oleh founding father kita sebagai philosophy of Grand Slug. Itu mungkin salah satu contoh bagaimana media sosial itu tidak hanya dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang edukatif, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan berita-berita bohong dan hal-hal yang bisa memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kesimpulan yang saya ingin sampaikan pada video ini adalah bahwa memang dalam bermedia sosial kita memang harus bijak dan harus juga menaati rambu-rambu
peraturan hukum yang sudah diberlakukan oleh pemerintah demi menjaga kondusivitas dan rasa kebersatuan antara warga negara dengan warga negara lainnya. Dan hal itu tentu bisa ditanggulangi dengan banyak sekali sekarang konten-konten edukatif, lalu juga sudah banyak rambu-rambu hukum yang membatasi tentang kebebasan berpendapat di media sosial. Tentu kebebasan berpendapat itu yang dimaksud adalah bukan membatasi warga negara untuk berkreasi, menyebarkan informasi, tetapi dalam hal ini pemerintah mencoba memfilter atau memitigasi tentang adanya hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti hoax, penyebaran hoax, informasi yang tidak benar, lalu SARA dan lain-lain. Hal ini justru sangat baik dan juga bisa mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya presentasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada peserta yang menyaksikan presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.